Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudara. Saya percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa buat saudara melalui firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan datang kepada Bapak Yahweh. Kita berdoa supaya sungguh-sungguh semua kita tidak satu pun terlewatkan menikmati berkat melalui firman Tuhan. Kita bangkit berdiri. Naikkan pujian. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yahweh kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Baru kata Yahweh Elohim melek haolam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam, Bapa yang baik, Bapa yang selalu menyertai kami. Bapa, terima kasih buat hari yang luar biasa yang Bapa sediakan buat kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Berbicara buat kami, sampaikan isi hati-Mu buat kami melalui hamba-Mu Pak John Tanamal yang Kau sudah persiapkan, Kau sudah pimpin ada di tengah-tengah kami pada hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Adon Yesus Masiah kami berdoa dan kami mengucap syukur. Yang diberkati katakan amin. Silakan duduk saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan mimbar saya serahkan kepada Pak John Tanamal. Silakan Pak John. Baruhu ha Elohim afi Adoneinu Yeshua Hamasiah Aser Berek Otanu Mesamei Meono Bekol Berakat Hanefes Basamayim Bamasiah Yeshua Adoneinu. Bahasan sebelumnya mengenai bagaimana Hebraik mandat dijalankan oleh Rasul Petrus dengan mengunjungi rumah Kornelius. Dalam cerita itu ada kenyataan tentang kunjung mengunjungi. Malaikat ha Elohim mengunjungi rumah Kornelius. Pihak Kornelius mengunjungi rumah Petrus. Prajurit-prajurit yang diutus itu bukan hanya mengunjungi tetapi juga menginap di rumah Petrus. Dan kemudian Petrus mengunjungi rumah Kornelius. Dituntun oleh beberapa pernyataan ilahi dan tuntunan ruah Elohim sedemikian rupa sehingga peristiwa itu menghancurkan tembok pemisah antara orang Yahudi dengan non-Yahudi, mengalami shalom,
antara Yahudi dengan non-Yahudi yang sebelumnya terpisah oleh suatu dogma yang memisahkan. Dan dogma yang paling keras adalah menganggap bahwa orang bukan Yahudi itu najis dan tidak tahir dan tidak layak untuk dikunjungi. Yeshua telah menghancurkan tembok pemisah yang telah dibangun sekian ratus tahun dengan kekuatan dogmatika, sehingga ada tembok pemisah yang begitu tebal yang memisahkan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Walaupun kepercayaan mereka sama. Cornelius mempunyai kepercayaan dan kegiatan ibadah yang sama dengan orang Yahudi. Tetapi Cornelius tidak bisa memiliki persekutuan, apalagi persekutuan semeja dengan orang-orang Yahudi. Nah, itu di dalam Efesus 2 itu dikatakan tembok pemisah atau mekisat. Tetapi pada peristiwa ini tembok itu diruntuhkan. Tembok pemisah yang memisahkan keduanya berabad-abad. Bahasan sebelumnya sampai kepada ayat 23 dan ayat 24 dari Kisah Rasul pasal 10 berkata, pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ada kehausan rohani dan kerinduan akan nilai-nilai dari Elohim Israel di rumahnya Cornelius. Di balik tembok pemisah itu ada satu kerinduan yang besar. Nah, ketika Petrus masuk, datanglah Cornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah. Seorang kepala perwira Romawi dari sebuah pasukan elit tersungkur menyembah Petrus. Itu bukan karena ketakutan biasa, tapi ketakutan yang mengandung pengetahuan tentang kewenangan sebuah kerajaan. Cornelius dikunjungi seorang malaikat yang datang dari kerajaan Elohim. Cornelius sendiri adalah seorang perwira yang diutus oleh sebuah kerajaan adidaya pada waktu itu. Dan ketika Cornelius tahu bahwa kerajaan Samayim menyuruh Petrus untuk datang, maka Cornelius tahu benar mengapa dia harus tersungkur. Itu tersungkur dalam konteks kerajaan. Walaupun Petrus dijumpai di rumah penyamak kulit, di tempat home industry biasa, tetapi pemahaman Cornelius tentang kerajaan itu dihubungkan dengan siapa Petrus sebenarnya. Jadi dia tersungkur bukan tersungkur karena melihat malaikat yang menyuruhnya untuk memanggil Petrus. Bukan cuma itu, tapi dia tersungkur dalam konteks kerajaan. Cornelius sangat memahami arti tersungkur berlutut menyembah di hadapan seseorang. Kalau bukan alasan itu, dia seorang perwira, tidak boleh berlutut tersungkur di hadapan Petrus. Tapi dia lakukan itu. Petrus mengerti tentang posisi dia sebagai hamba Hamasia. Menegakkan Cornelius, bangunlah, aku hanya manusia biasa. Walaupun Petrus tahu kapasitas yang ada dalam dirinya, tetapi dia tidak melepaskan diri dari sebuah kesadaran bahwa dia hanya manusia biasa.
Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk mendapati banyak orang sedang berkumpul. Hari itu hari perhimpunan di mana orang mempunyai ekspektasi rohani, harapan yang begitu besar tentang nilai-nilai rohani. Rumah itu seperti orang yang datang, kalau di zaman kita seperti orang datang pergi ke kebaktian kebangunan rohani. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Ini adalah hukum Yahudi yang sangat keras dan harus dipertanggungjawabkan. Tetapi hak Elohim telah menunjukkan kepadaku. Nah, kapan menunjukkan? Pada waktu hak Elohim menurunkan satu gambaran atau vision dalam bentuk kain yang di dalamnya ada gambar tentang binatang-binatang yang haram. Petrus sudah mulai mengerti. Setelah di rumah Kornelius, Petrus mengerti arti pernyataan itu yang sebenarnya. Bukan untuk makan makanan yang haram. Bukan mengharamkan, menghalalkan makanan. Tetapi yang dimaksud oleh Elohim itu adalah orang Yahudi, apalagi orang yang sudah lahir baru dan dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak boleh menyebut najis, tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Jadi yang dimaksud oleh Elohim itu bukan binatang, bukan babi, bukan anjing, bukan makanan-makanan yang diharamkan di dalam Torah. Tapi yang dimaksud adalah bahwa orang Yahudi telah menganggap orang bukan Yahudi itu najis dan tidak tahir, dan itu harus dibatalkan. Itulah Torah manusia yang dibatalkan oleh Yeshua. Bukan Torah Elohim yang dibatalkan, tapi Torah manusia, Torat Anashim, yang telah menjadi sebuah kultur, menjadi sebuah norma yang mendatangkan ketidakdamaian di dalam dunia dengan alasan keagamaan. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan. Jadi kedatangan Petrus ke rumah Kornelius itu, Petrus sudah mengerti arti pernyataan tadi di ayat-ayat sebelumnya. Lalu aku datang kemari, sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang. Aku sedang berdoa di rumah, tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan dia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan, hai Elohim, dan sedekahmu telah diingat di hadapannya. Suruh orang ke Yope untuk menjemput Simon, disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu dengan senang hati. Engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Ha Elohim untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Elohim kepadamu. Jadi Ha Elohim itu memberikan pernyataan dan menyampaikan maksud dan kehendaknya itu jelas, tidak samar-samar. Ada maksud penyelamatan, ada maksud kedamaian untuk mendamaikan orang Yahudi dengan non-Yahudi di dalam Injil, di dalam kebenaran Injil, di dalam Yeshua HaMashiach. Lalu mulai Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Elohim tidak membedakan orang. Inilah pengertian sesungguhnya. Mengapa Elohim menurunkan gambar-gambar yang najis itu disuruh makan? Jawabannya ayat yang ke-34.
Jangan cari jawaban dari buku teologia, karena buku teologia punya pemahaman yang berbeda dengan ayat ini. Ayat ini mengatakan dari mulut Petrus sendiri, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Elohim tidak membedakan orang. Jadi yang dimaksud bukan makanan haram yang digambarkan di ayat-ayat pertama. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepada Elohim Israel, berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yeshua HaMashiach yang adalah Tuhan dari semua orang. Jadi kedatangan Yeshua HaMashiach bukan untuk menciptakan perbedaan antara Yahudi dan non-Yahudi. Jika semuanya berada di dalam kebenaran Mesias, maka menjadi tidak ada perbedaan lagi. Walaupun mungkin dalam prakteknya ada ekspresi-ekspresi ibadah yang berbeda dalam masalah pakaian, dalam masalah ekspresi kebudayaannya, seninya. Tetapi di hadapan Ha-Elohim itu diperdamaikan. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea. Ada sesuatu yang terjadi di Yudea, dan itu dipahami oleh seluruh tentara yang ditugaskan di tanah Israel. Tidak lepas dari pengawasan kekuatan politik maupun keamanan. Peristiwa besar yang terjadi di tanah Yudea itu dimulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanan Hamatbil atau Yohanes Pembaptis. Jadi berita-berita tentang Yeshua sebenarnya sudah kedengaran oleh Cornelius. Sudah pasti. Apalagi tentang penyaliban. Karena penyaliban melibatkan pasukan-pasukan elit. Melibatkan pasukan-pasukan dan perangkat-perangkat pengadilan yang ada pada zaman itu. Jadi berita tentang Yeshua HaMashiach itu kedengaran sampai di kalangan militer. Itulah sebabnya di ayat 37 Petrus berkata, kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, yaitu tentang Yeshua Hanatsri Minasrat, Yeshua dari Nazaret. Bagaimana Ha-Elohim mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan dengan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, yang dikuasai Satan. Sebab Ha-Elohim menyertai Dia. Ayat ini perlu didalami lebih jauh. Yang pertama tentang Yeshua Minasrat atau Yeshua dari Nazaret. Bagaimana Elohim mengurapi Dia. Ada pihak yang lebih tinggi yang mengurapi Dia. Ada entitas yang lebih berwenang untuk mengurapi Dia. Mengurapi bukan dengan minyak, tetapi dengan Roh Kudus. Satu pengurapan supranatural dan diurapi dengan kuat kuasa. Jadi pengurapan double ini adalah pengurapan yang berasal dari takhta Bapa Yahweh. Jadi Yeshua diurapi oleh Yahweh Elohim. Dia, Yeshua yang berjalan berkeliling. Dia bukan diam di dalam sekolahan. Dia tidak berdiam di tempat-tempat khusus. Tapi dia berjalan berkeliling. Hal ini pernah dilakukan oleh salah seorang raja
di Yehuda. Raja itu memerintahkan para imam untuk berkeliling mengajarkan Torah. Jadi yang dikatakan berjalan berkeliling ini bukan hal baru di dalam kehidupan orang-orang Yehuda. Itu suatu kebiasaan yang pernah terjadi di dalam pelayanan seorang raja di Yehuda. Hal ini bisa kita lihat di dalam kitab Raja-Raja. Raja Yosia memerintahkan untuk para imam berkeliling mengajarkan Torah sambil berbuat baik. Jadi bukan hanya mendoktrin orang, tetapi ada sesuatu yang dilakukan untuk menolong orang, memberdayakan orang, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Bukan hanya penyakit yang diselesaikan, tapi keterikatan dengan roh-roh paganisme, keterikatan dengan roh-roh dunia, keterikatan dengan kerajaan setan. Yeshua menggunakan pengurapan roh dan kuat kuasa untuk membebaskan orang-orang yang ada di tanah Israel. Karena pelayanan Yeshua tidak pernah keluar dari batas tanah Israel. Mengapa semua itu terjadi? Firman ini berkata, sebab Elohim menyertai dia. Ada pihak yang punya kuasa besar yang menyertai Yeshua. Dia tidak sendirian. Bapaknya oleh rohnya menyertai Yeshua untuk mendemonstrasikan kuasa Bapaknya di tengah bangsa yang mengalami sakit, mengalami ikatan di dalam kuasa kerajaan setan. Dan kami adalah saksi. Kami ini lebih dari satu orang. Murid-murid Yeshua ada 12 orang. Yudas Iskariot adalah salah satu saksi. Dia punya kesaksian di dalam hidupnya. Tetapi dia tidak punya tujuan yang relevan dengan kesaksiannya. Dia tidak punya tujuan yang sama dengan apa yang disaksikannya. Dia tidak punya tujuan yang sama dengan Yeshua. Walaupun Yudas tahu kebenaran-kebenaran Yeshua, tetapi dia tidak punya tujuan yang sama dengan Yeshua. Dia punya tujuan yang lain. Hati-hatilah bila kita memahami kebenaran Yeshua, tetapi punya tujuan yang berbeda dengan Yeshua. Itu berbahaya. Akan sama nasibnya seperti yang dialami oleh Yudas Iskariot. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia. Petrus tidak menyebutkan siapa nama-nama mereka yang telah membunuh dia. Tapi ada pihak yang berwenang, yang memainkan peran untuk melakukan pembunuhan terhadap Yeshua. Dibunuh dengan cara digantung pada kayu salib. Kayu salib bukan alat eksekusi. Kayu salib bukan alat untuk menghukum mati dari pihak Yahudi. Kayu salib adalah alat eksekusi dari pihak Roma. Dan yang disalibkan adalah orang yang bertentangan dengan kekaisaran. Pencuri tidak disalib, pejinah tidak disalib. Hanya yang dianggap makar yang disalibkan. Jadi salib penyaliban adalah untuk kejahatan politik. Jadi orang Yahudi punya alasan keagamaan, tetapi dia menyerahkan dengan alasan politik. Alasan keagamaan dan alasan politik dikawinkan untuk melakukan pembunuhan terhadap orang benar. Dan ini terjadi. Namun ada beberapa orang yang pura-pura tidak tahu dan memberitakan seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Ada beberapa orang Yahudi yang sampai hari ini menganggap bahwa, bukan cuma menganggap tetapi memberitakan
bahwa peristiwa ini tidak pernah terjadi. Tapi cerita tentang Kornelius ini menunjukkan bahwa semua pasukan yang ditempatkan oleh Roma di Israel itu tahu bahwa ada seorang yang berasal dari Nazaret yang disalibkan. Dan orang yang dari Nazaret itu disalibkan dan dia mati. Kematian Yesua di kayu salib itu menimbulkan keheranan bagi sang gubernur. Karena biasanya orang yang disalibkan itu tidak dalam satu hari dia mati. Dia harus tersiksa berhari-hari di tiang gantungan itu. Tetapi hari itu Yesua mati. Itu menimbulkan satu keheranan bagi pihak pemerintah. Yesua itu telah dibangkitkan Elohim. Ini kalimat yang paling menarik, yang terkadang karena disebabkan oleh terjemahan yang kurang akurat, maka menghasilkan pemahaman yang tidak benar. Saya katakan tidak benar. Karena ada orang menganggap bahwa Yesua itu bangkit sendiri, bangun sendiri karena dia Tuhan. Tidak ada orang mati bangun sendiri. Itu adalah berita bohong. Yesua itu telah dibangkitkan, bukan bangkit, tetapi Yesua telah dibangkitkan Elohim pada hari yang ketiga. Jadi Yesua ada yang membangkitkannya, yaitu hak Elohim. Hak Elohim, ha'af, membangkitkan Yesua dari antara orang mati. Itulah sebabnya dalam Sidur Yahudi ada tefilah yang mengatakan Baruch ata Adonai Hamekaye min Hametim. Diberkatilah Adonai yang membangkitkan orang mati. Jadi Yesua dibangkitkan oleh Adonai Yahweh. Dan tidak hanya itu, di sini di ayat 40 dikatakan, hak Elohim berkenan bahwa ia menampakkan diri. Jadi penampakan diri ini adalah perkenanan dari Bapa di surga. Bapa di surga menghendaki Yesua yang dibangkitkannya itu menampakkan diri. Tidak kepada seluruh bangsa. Di ayat 41, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi. Penampakan diri itu tujuannya bukan untuk mempertontonkan kekuasaan, tetapi untuk dijadikan sebagai kesaksian bahwa hidup yang kekal itu ada, dan hidup yang kekal itu hanya ada di dalam Yesua HaMashiach. Hidup itu berasal dari Bapa Yahweh, dan hidup itu ada di dalam putranya. Barang siapa yang percaya kepada putranya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Sehingga ada satu ayat berkata, jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Itu ayat menunjukkan supaya kita percaya bahwa Yesus adalah HaMashiach, bukan Yahweh. Hak Elohim berkenan supaya ia menampakkan diri, supaya semua orang mendapatkan kesaksian dan iman, supaya mempercayai bahwa Yesua itulah jawaban yang berasal dari Bapa Yahweh. Bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi. Kalau ditunjukkan kepada seluruh bangsa, maka lebih banyak saksi palsu yang akan memberikan kesaksian. Jadi saksi-saksi yang sah inilah yang layak untuk melihat penampakan kebangkitan Yesua dari antara orang mati yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Elohim. Nah, jadi saksi-saksi itu adalah saksi yang ditunjuk. Di dalam sebuah pengadilan, tidak semua saksi boleh bersaksi. Mungkin ada 1000 orang yang melihat sebuah peristiwa di TKP. Tidak semua 1000 orang itu yang ditunjuk oleh pengadilan untuk menjadi saksi. Hanya saksi-saksi yang dianggap layak, yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang, yang boleh menjadi
saksi. Itulah sebabnya dikatakan tidak kepada semua orang penampakan diri ini dinyatakan. Jadi kalau ada yang tidak percaya, ya karena mereka tidak melihat, mereka tidak percaya kepada saksi-saksi itu. Dan ia telah menugaskan kami. Ia telah menugaskan para saksi itu yang telah ditunjuk dengan pengesahan tertentu. Menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan hak Elohim menjadi hakim. Yeshua menjadi hakim itu ada yang menentukan, yaitu Bapaknya. Hak Elohim yang menentukan Yeshua menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Jadi penghakiman itu haknya Bapa Yahweh. Tapi yang menjalankan penghakiman itu putranya. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Di ayat 44 ini kita dapat melihat bahwa roh orang Yahudi dengan orang Yahudi dengan orang yang non Yahudi itu memiliki roh yang sama. Cornelius dengan Petrus pada hari itu mempunyai roh yang sama. Artinya apa? Iman dan pengetahuannya harus sama. Pengetahuan orang beriman dari bangsa lain dengan pengetahuan orang beriman dari bangsa Yahudi itu harus sama pengetahuannya, sama imannya, karena memiliki roh yang sama. Jadi kalau ada perbedaan, itu perlu dipertanyakan. Dia berasal dari Injil yang mana? Itulah sebabnya ada istilah Injil yang lain. Kita bisa melihat nanti di dalam surat-surat Paulus bahwa rasul-rasul itu diutus untuk memperlengkapi, menyempurnakan orang-orang kudus sampai orang-orang kudus dari Yahudi dan orang-orang non-Yahudi ini mempunyai kesatuan iman dan pengetahuan yang sama, yang ehad. Jadi ehad itu adalah ehad dalam pengetahuan dan di dalam iman karena memiliki roh yang sama. Biarlah kiranya kebenaran ini akan menjadi satu renungan yang lebih dalam lagi oleh pertolongan roh kebenaran yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Baru ata ha Elohim afi aduninu Yeshua Mashiach aser berof rahama holid otanu mekadas letik fahayah bitekiat Yeshua Mashiach min hametim. Amin. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Kembali kita diingatkan saudara-saudara bahwa hanya karena percaya kepada Yeshua yang sudah diutus oleh Elohim dalam dunia ini, saudara dan saya mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih buat Pak John yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Saudara, kita akan akhiri kebaktian kita hari ini. Kita bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Bapak Yahweh dengan doa kita, mengucap syukur untuk hari yang luar biasa ini. Naikkan pujian. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus
selalu puji nama-Mu, besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu, sungguh besar dan kudus nama-Mu. Bapa, ku selalu puji nama-Mu, besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, ku mengasihi-Mu. Baru kata Yahweh Elohim melech haolam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami, Raja semesta alam, yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu hari ini. Aku percaya semua kami sudah diberkati Bapa. Terima kasih kalau sebentar kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya berkat-Mu menyertai kami. Kita angkat hati dan tangan kita ke hadapan Bapa Yahweh. Yevareka Yahweh uyis mereka, Yair Yahweh panaveleka wikuneka, Isa Yahweh panaveleka, Fuyasem leka shalom, Besem Yesus Masya ben Elohim kain, Hakohena kadolelion adonenu, Adonai sabat. Amen. Bapa Yahweh memberkati.